Tufai menjadi band yang dapat menunjang gaya hidup sehari-hari wanita muslimah untuk berbagai aktivitas luar ruangan maupun dalam ruangan, sehingga dapat menjadi titik mula wanita muslimah untuk menuju pribadi yang lebih baik. Setiap berbelanja di Tufai.id, maka kamu juga akan otomatis berdonasi untuk kebutuhan umat. Salah satunya didonasikan kepada lembaga amal wakaf Salman. Hari ini, kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresimu. Menjadi diri sendiri untuk mengabadikan setiap momen cantikmu. Menjadi wanita aktif yang melakukan banyak hal. Kamu bisa merangkul itu semua. Siapapun kamu, kapanpun, dan dimanapun, bisa menjadi wanita yang menginspirasi. Karena Tufai ada untuk cantikmu dan menemanimu untuk selalu jadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau Sedekah Qiyamul Lailku. Dan seperti biasa, MySQL ini adalah program khusus untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan kita untuk menjadi malam-malam yang lebih positif dan memfasilitasi jamaah yang ingin bersedekah di 10 malam terakhir melalui program unggulan dari lembaga-lembaga kredibel dan terpercaya. Dan lembaga ini yang pertama adalah tentunya Jabar Quick Response, kemudian yang kedua Insan Bumi Mandiri, yang ketiga ada Baitul Mal Munzalal Indonesia, selanjutnya tentunya Wakaf Salman ITB, ada Baitul Mal Muamalat, International Networking for Humanitarian atau INH, dan yang terakhir adalah Muslim United. Selanjutnya acara ini juga merupakan acara kerja. Hari ini, kamu pasti punya banyak rencana. Hari ini, kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresimu. Menjadi diri sendiri untuk mengabadikan setiap momen cantikmu. Menjadi wanita aktif yang melakukan banyak hal. Kamu bisa merangkul itu semua. Siapapun kamu, kapanpun, dan dimanapun, bisa menjadi wanita yang menginspirasi. Karena Tufai ada untuk cantikmu dan menemanimu untuk selalu jadi lebih baik. Hari ini, kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresimu. Menjadi diri sendiri untuk mengabadikan setiap momen cantikmu. Menjadi wanita aktif yang melakukan banyak hal. Kamu bisa merangkul itu semua. Siapapun kamu, kapanpun, dan dimanapun, bisa menjadi wanita yang menginspirasi. Karena Tufai ada untuk cantikmu dan menemanimu untuk selalu jadi lebih baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Hari ini, kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresimu. Menjadi diri sendiri untuk mengabadikan setiap momen cantikmu. Menjadi wanita aktif yang melakukan banyak hal. Kamu bisa merangkul itu semua. Siapapun kamu, kapanpun, dan dimanapun, bisa menjadi wanita yang menginspirasi. Karena tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau Sedekah Qiyamul Lailku. Dan seperti biasa, MySQL ini adalah program khusus untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan kita untuk menjadi malam-malam yang lebih positif dan memfasilitasi jamaah yang ingin bersedekah di 10 malam terakhir melalui program unggulan dari lembaga-lembaga kredibel. hari ini kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau Sedekah Qiyamul Lailku. Dan seperti biasa, MySQL ini adalah program khusus untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan kita untuk menjadi malam-malam yang lebih positif dan memfasilitasi jamaah yang ingin bersedekah di 10 malam terakhir melalui program unggulan dari lembaga-lembaga kredibel dan terpercaya. Dan lembaga ini yang pertama adalah tentunya Jabar Quick Response, kemudian yang kedua Insan Bumi Mandiri, yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresimu. Menjadi diri sendiri untuk mengabadikan setiap momen cantikmu. Menjadi wanita aktif yang melakukan banyak hal. Kamu bisa merangkul itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau Sedekah Qiyamul Lailku. Dan seperti biasa, MySQL ini adalah program khusus untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan kita untuk menjadi malam-malam yang lebih positif dan memfasilitasi jamaah yang ingin bersedekah di 10 malam terakhir melalui program unggulan dari lembaga-lembaga kredibel dan terpercaya. Hari ini kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau Sedekah Qiyamul Lailku. Dan seperti biasa, MySQL ini adalah program khusus untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan kita untuk menjadi malam-malam yang lebih positif dan memfasilitasi jamaah yang ingin bersedekah di 10 malam terakhir melalui program unggulan dari lembaga-lembaga kredibel dan terpercaya. Dan lembaga ini yang pertama adalah tentunya Jabar Quick Response, kemudian yang kedua Insan Bumi Mandiri, yang ketiga ada Baitul Mal Munzalal Indonesia, selanjutnya tentunya Wakaf Salman ITB, ada Baitul Mal Muamalat, International Networking for Humanitarian atau INH, dan yang terakhir adalah Muslim United. Selanjutnya acara ini juga merupakan acara kerjasama crowdfunding antara Penderma.id, lembaga penggalang dana yang dikelola langsung oleh Wakaf Salman untuk mewadahi berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana. Sekaligus tentunya sahabat Penderma, kalau misalkan ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi Penderma ataupun wakaf. Hari ini kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresi.
wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau sedekah qiyamul lailku. Dan seperti biasa, MySQL ini adalah program khusus untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan kita untuk menjadi malam-malam yang lebih positif dan memfasilitasi jamaah yang ingin bersedekah di 10 malam terakhir melalui program unggulan dari lembaga-lembaga kredibel dan terpercaya. Dan lembaga ini yang pertama adalah tentunya Jabar Quick Response, kemudian yang kedua Insan Bumi Mandiri, yang ketiga ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau sedekah qiyamul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dalam MySQL atau sedekah qiyamul lailku. Dan seperti biasa, MySQL ini adalah program khusus untuk mengisi malam-malam terakhir di Ramadan kita untuk menjadi malam-malam yang lebih positif dan memfasilitasi jamaah yang ingin bersedekah di 10 malam terakhir melalui program unggulan dari lembaga-lembaga kredibel dan terpercaya. Dan lembaga ini yang pertama adalah tentunya Jabar Quick Response, kemudian yang kedua Insan Bumi Mandiri, yang ketiga ada Baitul Mal Munzalal Indonesia, selanjutnya tentunya Wakaf Salman ITB, ada Baitul Mal Muamalat, International Networking for Humanitarian atau INH, dan yang terakhir adalah Muslim United. Selanjutnya acara ini juga merupakan acara kerjasama crowdfunding antara Penderma.id, lembaga penggalang dana yang dikelola langsung oleh Wakaf Salman untuk mewadahi berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana. Sekaligus tentunya sahabat Penderma, kalau misalkan ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi Penderma ataupun Wakaf Salman, Anda juga dapat memfollow akun @penderma.id untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai aksi sosial kemasyarakatan dan penanggulangan bencana. Ikuti juga rangkaian acara penuh berkah dengan join channel Telegram Cakep atau cari keberkahan Ramadan dengan meng-scan QR Code yang tertera di layar, atau juga dapat klik bit.ly/cakep Ramadan. Dan hari ini kita akan menyimak materi tausiah dari Ustazah Okistiana Dewi mengenai apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita di 10 malam terakhir Ramadan. Dan temanya hari ini adalah membangun surga untuk orang tua di Lailatul Qadar, insya Allah. Baik sahabat Penderma, karena kali ini Ustazah Okistiana Dewi sudah hadir di tengah kita semua, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik Ustazah, karena kita sudah memasuki 10 malam terakhir. Ini kan 10 malam terakhir ini erat kaitannya dengan banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan karena banyak sekali orang yang ingin dikabulkan doanya, salah satu doa yang paling dipanjatkan oleh orang-orang adalah memberikan orang tua. Ini hadiah yang terbaik, salah satunya adalah membangun rumah untuk orang tua di surga. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah izinkan kita untuk berada di malam ini yang insya Allah mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir Ramadan. Teman-teman sekalian, biasanya teman-teman akan sering mendengar surah Al-Qadar ketika memasuki 10 malam terakhir. Kita baca sama-sama untuk merenungi ayat-ayat dari surah Al-Qadar ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari kita renungi teman-teman sekalian arti per ayat dari surah ini yang kemudian nanti akan kita bahas satu persatu mengenai Lailatul Qadar secara umum terlebih dahulu, baru kita kerucutkan mengenai apa yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita. Baik teman-teman sekalian, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, sehingga nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an itu ada di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dikatakan pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Baik, mari kita akan lihat dulu keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, khususnya keutamaan Lailatul Qadar, malam Qadar yang sudah dijelaskan tadi dalam surah Al-Qadar. Jadi kita tahu ada 7 keutamaan Lailatul Qadar, teman-teman sekalian. Pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an. Dalilnya juga teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Sehingga bulan Ramadan, apalagi di Lailatul Qadar, adalah tugas kita untuk memperbanyak tilawah, memperbanyak baca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan syahrul Qur'an, syahrul Ramadan syahrul tilawah. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW juga banyak bertadarus dengan malaikat Jibril, sehingga alangkah baiknya kalau sepanjang Ramadan, apalagi 10 malam terakhir, kita sibukkan diri untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, sehingga segala macam urusan-urusan lebaran dan sebagainya kalau bisa diselesaikan jauh sebelum 10 malam terakhir. Karena kalau sudah 10 malam terakhir, biasanya Rasulullah SAW akan mengencangkan sarungnya, mengencangkan tali pinggangnya untuk istilahnya ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersama dengan istrinya, fokus pada ibadah, membangunkan seluruh orang di rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman silakan, termasuk tadi pertanyaannya kalau ingin bakti kepada orang tua, ya silakan kita beramal saleh. Salah satu amal saleh adalah kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya nanti ada doa-doa, kita diminta untuk beristighfar kepada orang tua kita yang mungkin sudah tiada, kalau ingin memberikan pahala untuknya dengan Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu banyak sekali dikasih tahu cara-caranya seperti apa, atau doa-doanya seperti apa yang kita bisa tunjukkan kepada orang tua kita. Jalan untuk bersama dengan Al-Quran seperti apa? Pertama, teman-teman harus membacanya. Tidak ada kata lain, tidak ada cara lain, teman-teman harus membacanya, dan membacanya dengan cara apa? Warattilil Qur'ana tartila. Membacanya dengan tartil, membacanya dengan betul, membacanya dengan pelan-pelan, karena
nanti di hari akhir akan dikatakan pada sahibul Quran di akhirat, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, karena kedudukan dirimu di akhirat nanti atau di surga nanti tergantung ayat terakhir yang engkau baca. Jadi posisi atau tangga di surga itu sebanyak ayat-ayat yang kita baca nanti selama di dunia. Maka baca Quran di bulan Ramadan diperbanyak, apalagi di 10 bulan terakhir. Jangan lengah dengan hal-hal lain, ya, tetap istiqamah dalam beribadah. Masih membicarakan mengenai Quran, cara supaya kita dekat dengan Quran adalah dengan memahami artinya, memahami tafsirnya, sehingga kita tahu apa yang sedang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada semangat bagi kita ketika kita sudah tahu mengenai banyak perkara di dalam Al-Quran, di dalam agama ini. Beberapa saat yang lalu saya pernah melihat video teman-teman sekalian bagaimana dilakukan sosial eksperimen. Anak-anak muda ditanya, kapan terakhir kamu baca Al-Quran? Jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan waktu saya sekolah dulu, waktu saya SMP dulu, 10 tahun lalu, 2 tahun lalu, atau Ramadan tahun lalu. Dan ketika mereka disuruh baca Al-Quran, mereka kaget karena ternyata dari seluruh yang dites itu tidak bisa baca Quran atau membaca terbata-bata sekali. Jadi kita nggak mau jadi orang-orang seperti ini. Teman-teman adalah orang-orang yang pandai, terkhusus teman-teman ITB ya, adalah orang-orang yang pandai. ITB kampus yang hebat, kampus yang luar biasa. Jangan sampai kehebatan orang-orang di dalamnya dari segi kepintarannya tidak dibarengi dengan kemahiran dalam membaca Al-Quran, dalam membaca kitab kita. Berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga adalah dengan menghafalkannya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis surat Tirmidzi, sesungguhnya seseorang yang tidak ada di perutnya sedikit pun Al-Quran atau di kepalanya sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang hancur dan rusak. Al-Quran adalah ruh. Bayangkan ketika seseorang tidak punya ruh, maka mati dia. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu menghidupkan. Semua yang tersentuh Al-Quran akan hidup. Laptop yang nggak tersentuh Al-Quran ya laptop biasa saja. Tapi ketika tersentuh Al-Quran dia hidup. Begitu pula dengan diri kita. Ketika tersentuh dengan Al-Quran maka kita hidup, segitunya hidup. Banyak orang yang hidup tapi sesungguhnya mati. Karena sama sekali nggak ada arti dalam dirinya, nggak ada Al-Quran yang menyinari dirinya. Dan kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Karena kalau kita menghafal kita akan senantiasa terikat kepada Al-Quran. Kalau orang nggak ngafal kan cuek aja. Tapi kalau orang ngafal Quran dia akan terikat dengan Quran. Dia akan menambah hafalannya, dia akan mengulang-ulang atau merujak hafalan Al-Qurannya. Dia terikat terus dengan Al-Quran. Makanya orang-orang yang cinta Quran, hafal Quran, dekat Quran disebut sebagai ahlullah, keluarga Allah. Kenapa? Karena dia pasti selalu tidak bisa lepas dari Quran. Quran dijadikan sahabat baginya. Jadi mau bakti pada orang tua, karena tema kita seperti itu ya. Bakti pada orang tua di Lailatul Qadar adalah banyak mendekatkan diri dengan Al-Quran, sehingga engkau baca petunjuk-petunjuk Al-Quran di dalamnya. Bagaimana Al-Quran meminta kita untuk birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapak. Teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat 14, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li walidayhi. Atau dalam surah Al-Isra ayat 23, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, kalau teman-teman baca, pelajari, tadabburi, hafalkan, teman-teman tahu perintah Allah SWT untuk berbuat baik dan tidak membentak orang tua serta mengucapkan kata-kata yang baik. Itu panduan dalam Al-Quran. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi supaya kita dekat dengan Al-Quran? Yang keempat, mendengarkannya, banyak mendengarkan murotalat suci Al-Quran. Kemudian yang kelima, bertindak sesuai dengan isi Al-Quran. Dan yang keenam, mengajarkan orang lain dengan Al-Quran. Cara berbakti pada orang tua, misalnya kita pastikan orang tua kita sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau nggak bisa, kita ajari atau kita panggil guru untuk mengajarinya. Jangan sampai orang Islam tidak bisa baca Al-Quran. Maka cek bacaan Al-Quran orang-orang tercinta di sekeliling kita. Pastikan keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik, semuanya orang yang bisa membaca Al-Quran, bahkan fasih membaca Al-Quran. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan hidayah Allah, yang sudah belajar Quran, maka kata Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di mana kita diminta mengajarkan tentu saja bukan untuk orang-orang yang jauh di luar sana, tapi untuk keluarga kita sendiri. Ayah ibu kita pastikan mereka bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan betul. Kemudian yang ketujuh adalah dengan cara menjadi ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an, sahabat Qur'an, keluarga Qur'an, artinya orang yang tutur kata, tindak tanduk, keputusan-keputusan semuanya berlandaskan Al-Quran.
Baik teman-teman sekalian, berikutnya kita akan kembali masuk ke dalam Lailatul Qadar. 7 keutamaan Lailatul Qadar. Setelah kita tahu Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran, yang kedua kita tahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar, atau dikatakan sekitar 83 tahun. Seolah-olah kita ibadah selama 83 tahun sampai 84 tahun. Jadi tentu kita menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau sudah bilang malam, harusnya malam Qadar ya, karena kalau malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Qadar. Jadi di Lailatul Qadar atau malam Qadar ini, maka seolah-olah kita beribadah selama 83 sampai 84 tahun. Jadi jangan pernah disia-siakan tentang Lailatul Qadar. Yang ketiga, kita tahu bahwa keutamaan Lailatul Qadar adalah dia malam yang penuh dengan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkan suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar adalah malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril turun saat Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Disebutkan bahwa malam itu banyak sekali malaikat-malaikat turun, dan biasanya kalau malaikat-malaikat turun itu menandakan ketenangan, ketentraman, turunnya berkah dan rahmat, doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu, malaikat itu juga akan turun kalau kita membaca Al-Quran atau kita berada dalam majelis ilmu yang mengingat Allah. Biasanya malaikat akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis ilmu itu, majelis dzikir itu. Kemudian malaikat meletakkan sayap-sayap kepada orang-orang yang sedang belajar itu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Bayangkan bagaimana kalau itu terjadi di Lailatul Qadar. Bagaimana banyaknya malaikat, saking banyaknya malaikat itu, bahkan setiap jejak itu semuanya dipenuhi oleh para malaikat-malaikat. Malam yang luar biasa. Malaikat kalau sudah turun itu, kita akan tenang, kita akan tentram, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Yang kelima, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam yang penuh dengan kesejahteraan sampai fajar, di mana syaitan tidak bisa berbuat apa-apa di malam itu, tidak bisa mengganggu orang lain. Itu tafsir dari itu ya, kata Mujahid ya. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim, dijelaskan bahwa malam penuh dengan kesejahteraan maksudnya syaitan tidak bisa berbuat apa-apa di malam hari itu, dan berarti juga bahwa banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Yang keenam, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah dicatatnya takdir tahunan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhan ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan urusan yang penuh dengan hikmah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai Lailatul Qadar ini, bahwa pada Lailatul Qadar itu akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Dicatat ajal dan rezeki juga, dan juga dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Tapi kita lihat bahwa kita tahu ketika dicatatnya takdir dalam tahunan, berarti ini kesempatan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kasih kita kebahagiaan, kesehatan dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, malam Qadar atau Lailatul Qadar memiliki keutamaan semua orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau berbakti kepada orang tua, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua diampuni dosa-dosanya, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar, sholat malam pada Lailatul Qadar, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kapan sih terjadi malam Lailatul Qadar? Kata Rasul dalam hadis surat Bukhari, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian lebih spesifik lagi pada hadis lain dalam hadis surat Bukhari. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian ada yang spesifik lagi hadisnya.
Dalam hadis riwayat Muslim, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, tapi kalau engkau letih, kalau engkau ditimpa keletihan, maka janganlah dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Berarti malam 23, 25, 27, 29. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan pada malam yang ke-9, ke-7, ke-5 malam yang tersisa. Artinya dispesifik lagi nih. Ya, akhirnya pada malam ke-25, ke-27 dan ke-29. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Allah merahasiakannya agar kita senantiasa beribadah di 10 malam terakhir. Yang jelas kita akan mendapatkan tanda-tanda Lailatul Qadar, teman-teman sekalian. Tanda Lailatul Qadar itu yang pertama, udara dan angin terasa tenang di malam itu sampai pagi. Kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan. Dia cerah, tidak panas, tidak dingin. Pada pagi harinya mataharinya bersinar lemah dan menampakkan kemerah-merahan. Jadi bukan terang benderang. Kedua, ciri dari Lailatul Qadar itu malaikat akan menurunkan ketenangan sehingga malam itu manusia semuanya merasa tenang dan merasakan kelezatan dalam beribadah, kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri dari Lailatul Qadar adalah yang ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya. Sebagaimana terjadi pada para sahabat, beliau ini mimpi Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, ciri Lailatul Qadar adalah matahari di pagi hari terbit dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Kata Rasulullah hadis Muslim, subuh hari dari malam Lailatul Qadar, dari malam Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Begitulah teman-teman sekalian. Pertanyaan berikutnya, apakah yang harus kita lakukan di Lailatul Qadar? Ibadah-ibadah apa saja yang kita lakukan? Karena ibadah anak salih itu insya Allah akan mengalir juga kepada orang tua, ya. Termasuk untuk orang tua kita yang sudah wafat. Nanti kita akan bahas secara spesifik setelah ini ibadah-ibadah apa saja yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah beramal salih. Maka kita lihat apa sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar. Yang pertama, kita mesti semangat ibadah di 10 malam terakhir. Kita bangunkan seluruh keluarga dan diisi dengan membaca Al-Quran dan juga zikir. Yang kedua, teman-teman menghadiri salat subuh dan isya berjamaah. Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, dikatakan siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Qadar tersebut. Atau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala salat semalam penuh. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar adalah melakukan salat malam di Lailatul Qadar. Salat malam itu mulai dari ba'da isya sampai subuh, bisa dengan tarawih, dan sebelum sahur, di sepertiga malam terakhir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan salat malam dan Lailatul Qadar, barang siapa yang melaksanakan salat malam di malam Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar ya. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, apa yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar, teman-teman sekalian? Mengamalkan doa pada malam Qadar. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya apa? Rasulullah ajarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Teman-teman hafalkan doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah ajarkan kita berdoa di malam Qadar itu. Doanya adalah, ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf dan Engkau suka memberi maaf. Engkau suka menghapus kesalahan. Karenanya maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan singkat dari Lailatul Qadar ini ada manfaat yang teman-teman bisa ambil dan teman-teman bisa amalkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Teman-teman silakan boleh bertanya apapun. Saya tutup tausiah singkat saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah ini atas materinya. Tadi di awal kita berbicara tentang keutamaan Lailatul Qadar dulu. Dan selanjutnya, apa saja yang bisa kita kejar dan apa saja yang bisa kita lakukan demi memberikan hadiah yang terbaik untuk kedua orang tua.
Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Ustazah. Baik, ini ada pertanyaan dari sahabat penderma, Ustazah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang memang sudah tiada, Ustazah? Baik, di antara kita ada Allah takdirkan orang tua yang sudah tiada, maka beruntunglah, bersyukurlah bagi teman-teman yang orang tuanya masih ada, sehingga kalau bisa beramal saleh, berbuat baik. Orang tua yang ada itu kita bisa mendapatkan nasihat kehidupan darinya dan bisa mendapatkan doa darinya. Sebagaimana kita tahu, Rasul ingatkan bahwa doa-doa yang mustajab itu adalah doa orang safar, doa orang yang dizalimi, doa pemimpin yang adil, dan juga doa orang tua kepada anaknya, baik itu doa baik maupun doa buruk. Jadi orang tua yang sudah meninggal dunia, kita kehilangan mendapatkan nasihatnya, kita kehilangan mendapatkan doanya. Maka bagi mereka yang masih punya orang tua, masih ada kesempatan untuk birrul walidain, masih ada pintu syurgamu yang kau bisa berbuat baik padanya. Bagi teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini terekam dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti untuk orang tua yang sudah tiada?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, betul, masih ada bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Bentuknya adalah, kata Rasul, mendoakannya. Jadi teman-teman silakan untuk senantiasa mendoakan agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Orang tua kita mendapatkan tempat yang berharga, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, selain mendoakannya, minta ampun kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, alias memenuhi wasiat mereka. Misalnya mereka punya janji apa gitu ya, kita lakukan janji itu, kita lakukan wasiat itu. Kemudian berikutnya adalah menjalin hubungan silaturahim. Pastikan bahwa kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita yang sudah tiada. Misalnya orang tua kita mencintai adiknya, mencintai kakaknya, mencintai sanak saudaranya, alias itu menjadi paman bibi kita, atau mencintai para sahabat-sahabatnya, mencintai tetangganya, maka ini menjadi urusan kita selanjutnya untuk tetap menjalin hubungan silaturahim atau hubungan persaudaraan yang telah dijalin oleh orang tua kita ketika mereka masih hidup. Maka itu cara berbakti kepada orang tua. Sebagaimana seperti ini teman-teman sekalian, kalau kita cinta sekali sama seseorang, kalau orang itu sudah tiada, maka yang kita cintai adalah orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia cintai. Contoh, Nabi Muhammad SAW sangat cinta pada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, bagaimana cara mencintai Siti Khadijah yang sudah meninggal dunia? Dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Siti Khadijah. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Siti Khadijah? Adik-adiknya, saudaranya, sahabat-sahabatnya. Maka Rasul berbuat baik sekali pada sahabat-sahabat Siti Khadijah, pada keluarganya Siti Khadijah. Bahkan ketika mereka bertamu, Rasulullah melayani dengan sepenuh hati. Sampai Siti Aisyah cemburu. Dan Siti Aisyah pun berkata, padahal engkau sudah diganti dengan wanita yang jauh lebih baik daripada Khadijah. Sementara Khadijah adalah wanita yang sudah tua dan sudah meninggal dunia. Maka Rasul marah pada saat itu, teman-teman sekalian. Dan Rasul mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan Siti Khadijah dalam hati saya. Bahwa Khadijah itu beriman kepada saya saat semua orang tak ada yang beriman. Khadijah memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini, memberikan jiwa raganya untuk perjuangan dakwah ini. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita kembali lagi bahwa cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah tiada adalah dengan menjalin hubungan silaturahim, mencintai orang-orang yang pernah mereka cintai selama mereka hidup. Begitu caranya. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang, bentuk baktinya kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung hubungan baik dengan keluarga dan kenalan baik ayahnya. Ya, ini sama seperti yang disampaikan di atas tadi. Jadi itu beberapa yang teman-teman bisa lakukan, termasuk adalah dengan menjadi penghafal Al-Quran. Kita ingat hadis Rasulullah SAW, penghafal Quran kelak akan memberikan mahkota dan juga kemuliaan untuk orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua akan bertanya, kok aku bisa mendapatkan ini semua ya Rabb? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, sebab anak-anakmu yang menghafalkan Al-Quran. Jadi banyak teman-teman sekalian, saya punya lembaga Al-Quran, punya pesantren tahfiz Quran, dan ketika ditanya, apa sih motivasi para santri menghafal Quran yang rata-rata mereka kehilangan ayah atau ibunya, mereka jawab agar bisa berbakti pada orang tua yang sudah tiada,
Karena selama di dunia saya nggak bisa bakti pada orang tua, nggak punya harta untuk membahagiakan mereka, prestasinya juga belum ada, tapi keburu orang tua meninggal dunia. Maka satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk berbakti pada orang tua adalah menjadi penghafal Quran, agar orang tua mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga agar orang tua saya mendapatkan jubah kemuliaan dan mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebab anaknya hafal Quran. Mungkin seperti itu jawabannya, bakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Ustazah, terasa ternyata kita sudah berada di akhir kebersamaan. Silahkan untuk menyampaikan kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW ingatkan, celakalah ada orang-orang yang pertama ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak bersalawat atas Nabi. Kemudian celakalah orang-orang yang ketika punya orang tua tapi dia tidak mendapatkan syurga dari orang tuanya karena nggak bakti sama orang tuanya. Ketiga, celakalah orang-orang yang ketika berakhir bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia lalai dalam Ramadannya. Masih ada kesempatan kita beberapa hari lagi bersama dengan bulan suci Ramadan, bulan yang kita nggak tahu apakah kita ketemu lagi atau enggak di tahun berikutnya. Maka jangan menjadi orang yang celaka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maksimalkan di 10 malam terakhir ini, kalau kemarin-kemarin kita sibuk, mulai kurangi urusan-urusan dunia, mulai kurangi hal-hal yang nggak ada manfaatnya, mulai kurangi pandangan mata kita dari melihat hal-hal yang nggak penting, pertemuan-pertemuan yang nggak penting, fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, khatamkan Quran bagi yang belum khatam selama 20 hari kemarin, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta doa kepada Allah, Allah kabulkan insya-Allah. Karena manusia ini kita perlu banyak pertolongan Allah agar Allah tolong kita dalam berbagai macam hal yang kita lemah di dalamnya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Meraih kemenangan itu maksudnya adalah kita sungguh-sungguh dalam beribadah kita, dan tanda diterimanya ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah ketika teman-teman istiqamah ibadahnya pasca Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita, yaitu pertolongan kepada kita untuk kita bisa beramal salih, sehingga dengan begitu kita mudah dalam bangun malam, mudah dalam saum, puasa, mudah dalam tilawah Al-Quran, mudah dalam berbuat baik kepada orang tua insyaAllah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah ini atas materi dan juga kesimpulannya, semoga bisa mendatangkan keberkahan bagi kita di 10 malam terakhir Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah selesai menyimak tausiah dari Ustazah Okistiana Dewi, dan semoga dari tausiah barusan kita bisa lebih semangat untuk mengamalkan amalan-amalan terbaik dan juga memanjatkan doa-doa terbaik untuk orang tua kita di malam-malam terakhir 10 hari terakhir Ramadan. Sekaligus saya juga ingin mengingatkan dalam MySQL atau sedekah Qiyamulailku tentunya akan senantiasa menemani Anda di 10 malam terakhir Ramadan. Sebelum berkah ini pergi, lebih baik kita isi kegiatan tarawih kita dan sempurnakan berbagai amalan Ramadan dengan bersedekah tentunya. Banyak pilihan program yang bisa dimanfaatkan untuk bersedekah sehingga kita bisa mendapatkan pahala setara dengan beribadah 1000 bulan ya insya Allah. Berbagai program itu tentunya yang pertama ini ada 1000 paket study kit untuk anak yatim. Kemudian yang kedua ada tebar 1000 Quran ke pelosok negeri. Yang ketiga ada berbagi buka puasa ke pedalaman Indonesia. Yang keempat ada vaksin untuk penjaga rumah Allah. Yang kelima ada wakaf rumah tahfiz Al-Quds dan replika Al-Aqsa. Yang keenam ada gerakan infak beras untuk negeri. Dan yang terakhir ada wakaf pembangunan kawasan masjid Muslim United. Untuk donasi bisa langsung klik link bit.ly/program penderma. Di akhir saya ingin menyampaikan, terus ikuti rangkaian MySQL berupa kajian dan talk show bersama dengan artis dan tokoh kenama yang bergerak dalam kebaikan tentunya, agar sama-sama bergerak menuju kebaikan. Sampai jumpa di acara MySQL besok, karena besok kita akan menyimak tausiah kembali belajar tajwid dan tahsin dari Ustadz Bilal Ataki. Kalau misalkan sebelumnya kita belajar tentang Al-Insyirah dan juga Al-Asr, kalau besok insya Allah kita akan belajar tahsin Al-Quran surat Al-Qadar. Sesuai dengan tema kita beberapa hari terakhir ini ya, Al-Qadar. Dan di akhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jemaah yang sudah senantiasa menyimak sejak awal hingga akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rasyidah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini, kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresimu. Menjadi diri sendiri untuk mengabadikan setiap momen cantikmu. Menjadi wanita aktif yang melakukan banyak hal. Kamu bisa merangkul itu semua. Siap. Hari ini, kamu pasti punya banyak rencana yang harus kamu raih. Maka, kuatkan niatmu, mantapkan langkahmu untuk hadapi banyak tantangan. Pesonamu akan terpancar terang bila kamu mau memberi banyak warna untuk setiap ekspresimu. Menjadi diri sendiri untuk mengabadikan setiap momen cantikmu. Menjadi wanita aktif yang melakukan banyak hal. Kamu bisa merangkul itu semua. Siapapun kamu, kapanpun, dan dimanapun, bisa menjadi wanita yang menginspirasi. Karena To Fine ada untuk cantikmu dan menemanimu untuk selalu jadi lebih baik.